Hi guys, welcome back to 301 News Show. You're still watching our signature segment, See the Stories. And you see here, I'm wearing a very cutesy outfit, very pink, very Barbie-like. And it's because today I'm going to interview one of the Southeast Asian Barbie role model in Indonesia. So please welcome Diana Putri. Halo Mbak Diana, bagaimana nih Mbak kabarnya hari ini? Nice to meet you. Nice to meet you too. Thank you so much Mbak for chatting with City Date hari ini. Pertama-tama congratulations Mbak Diana yang udah terpilih Thank you. menjadi salah satu Barbie role model Asia Tenggara dalam Project Coffee Table Book. Nah Mbak, mungkin kalau boleh tahu gimana sih ceritanya awal Mbak Diana tuh bisa terpilih sebagai Barbie role model Asia Tenggara ini? Oke, jadi di bulan April kalau nggak salah ya, saya di WA oleh salah satu agensi, di mana agensi itu mengatakan bahwa saya terpilih menjadi kandidat untuk Barbie role model untuk project Coffee Table Book mereka. Nah, mungkin waktu itu ada beberapa nama dari Indonesia, beberapa role model wanita yang ada di Indonesia yang memang diajukan untuk nama-nama tersebut, dan salah satunya ada saya. Cuman waktu itu saya juga masih belum dikasih kabar lagi apakah saya maksudnya untuk kurasinya itu ikutan gitu untuk yang 20 besar untuk Asia Tenggara. Dan puji Tuhan akhirnya di bulan Juli saya dikasih kabar oleh agensi tersebut bahwa akhirnya saya terpilih untuk menjadi role model untuk kategori fashion and beauty yang akan dipublish di Barbie Mattel untuk bulan Agustus. Oke, keren banget Mbak. Tapi sebelumnya mungkin bisa diceritain lebih lanjut nih Mbak. Apa sih sebenarnya Barbie role model Asia Tenggara dan juga Project Coffee Table Book itu sendiri? Oke. Jadi Barbie and Mattel itu membuat coffee table book, which is itu adalah high-end and printed book that will be iconic for decades to come. Jadi di dalam buku itu dilengkapi dengan profil-profil wanita inspirational di seluruh Asia Tenggara di bidang yang bermacam-macam. Oke, ini lumayan prestigious sekali ya Mbak ya penghargaannya. Iya, bukan lumayan lagi. Prestigious banget. Kayak benar-benar prestigious ya, soalnya kan siapa sih yang nggak tahu Barbie udah 65 tahun loh. Iya bener banget. Ya kan, dan benar-benar Barbie itu udah apa ya, udah mendunia banget itu untuk anak-anak kan, mulai dari anak-anak sekarang sampai dewasa pun itu suka gitu sama Barbie. Dan kemarin kan filmnya juga booming banget kan. Yeah, that's right. Dan secara pribadi apa sih Mbak arti penghargaan ini buat Mbak Diana dan juga sebagai desainer secara profesional bagaimana penghargaan ini berarti buat Mbak Diana? Jadi aku tuh percaya banget kalau Barbie tuh has always been a beacon ya for women empowerment. When I think of Barbie, I think of all the possibilities a woman can be. Jadi Barbie itu adalah ikon pertama yang mempresentasikan wanita karir di bidang yang sangat beragam gitu. Jadi diversity Barbie itu sangat banyak. Barbie itu benar-benar merepresentasikan berbagai macam wanita. Oke, Mbak mungkin bisa spill sedikit nih Mbak, adakah bocoran dari panitia mengenai syarat untuk menjadi Barbie role model Asia Tenggara? Apa ya? Untuk persyaratan ini sepertinya tuh konfidensial ya, soalnya saya sendiri nggak tahu persyaratannya gimana gitu. Tapi I will say that I'm proud to be in the company of such inspirational women. Jadi aku nggak tahu sih, mungkin ya mereka benar-benar menkurasi dan pastinya kita itu sudah skalanya itu ke internasional ya, menurut saya. Oke, nah kalau dari Mbak Diana sendiri tuh boleh ceritain nggak sih Mbak momen di saat Mbak Diana itu tahu kalau akhirnya terpilih menjadi salah satu Barbie role model Asia Tenggara dalam Project Coffee Table Book? Momen itu tuh benar-benar, the moment itu benar-benar kayak apa ya, aku excited banget, terus benar-benar kayak itu tuh kan salah satu dari impian masa kecil kan.
Jadi itu tuh kayak purpose to become the real life representation of the particular category of Barbie. Jadi kalau Barbie itu kan dulu emang dianggap kayak boneka gitu kan. Nah, tapi Barbie itu sekarang actually itu kayak inspiration, a representation of a kind of woman, kalau apa sih yang girls can be gitu. Jadi kayak benar-benar merepresentasikan gitu. Jadi kayak di sini tuh kayak purpose aku tuh pengen menginspire the next generation that they can excel internationally and live out their dreams in fashion terutama. Jadi kayak apa ya, menjadi lambang harapan gitu untuk the next generation of fashion, kreativitas all around the world gitu. Kalau boleh tahu pengumumannya itu sendiri via apa sih Mbak? Apakah Mbak Diana ditelepon langsung oleh pihak Barbie atau di DM lewat Instagram atau seperti apa Mbak? Saya lebih ke kayak personal approach, lebih ke kayak di WA. Jadi dari agensi itu nge-WA saya, ya bilang congratulations ya Mbak, udah terpilih, maksudnya dari Barbie Mata Pusat yang ada di US itu udah meng-approve gitu untuk saya menjadi kategori fashion and beauty dari Indonesia. Oke, kalau untuk tujuannya sendiri itu apa sih Mbak dipilihnya Barbie Role Model Asia Tenggara nih? Tadi Mbak udah menceritakan bahwa menjadi inspirasi bagi perempuan-perempuan muda gitu ya. Apakah ada job desk khusus gitu Mbak untuk menginspirasi khususnya di Asia Tenggara ini, dan bagaimana sih approach-nya gitu Mbak? Kalau approach-nya sih mereka tuh lebih ke kayak personal approach ya. Jadi mereka tuh nggak langsung approach ke saya, jadi mereka tuh melalui kayak agensi. Dan yang seperti tadi saya udah bilang, purpose dari Barbie itu kayak menginspirasi, merepresentasikan wanita, dan khususnya untuk saya itu lebih kepada dunia fashion dan kreativitas. Jadi anyone can be gitu loh, maksudnya kan kalau kita mainan Barbie tuh, jadi Barbie as a doctor, Barbie as a fashion designer, Barbie as a pilot, itu kayak menginspirasi banget gitu menurut saya. Oke, nah setelah terpilih menjadi Barbie Role Model Asia Tenggara ini, ada project apa lagi nih Mbak? Program kah? Ada rencana apa untuk Mbak Diana setelah ini? Rencananya tuh masih confidential semuanya ya. Just stay tune aja. Oh ya, aku mau tunjukin ini juga sebelum saya dikasih tahu kalau saya akhirnya terpilih menjadi salah satu Barbie role model tuh saya dikasih ini. Jadi ini Barbie aku dalam versi Barbie kali ya. Kelihatan ya. Jadi itu personalized untuk Mbak Diana gitu ya? Ya, ini untuk saya. Jadi mereka kayak ya mengapresiasi saya, jadi dibikinin Barbie yang, tapi kayaknya lebih cantik kan Barbie-nya sih daripada saya. Sama Mbak cantiknya. Keren banget. Mbak Diana berarti emang pernah pakai outfit seperti itu Mbak? Ya persis di Barbie. Enggak sih, kalau outfitnya nih mereka memang maunya tuh pink. Nah ini kan aku pakai pink juga. Jadi waktu itu sih mereka minta beberapa picture. Jadi saya sehari-hari sebagai seorang fashion designer juga, kemudian mereka maunya kayak saya photoshoot ala-ala Barbie gitu. Jadi akhirnya waktu itu juga cuman berapa hari doang gitu kan, sempat waktu itu mereka mintanya cepet-cepet gitu loh, maksudnya dari agensinya itu maunya ayo cepetan submit gitu, soalnya kan mereka juga mengkurasinya kan banyak women's kan. Nah akhirnya saya pakai foto yang ada, kemudian saya sih memang ada satu foto yang saya khusus bikin untuk Barbie yang saya pakai semuanya outfitnya in pink itu. Keren banget Mbak, mungkin bisa diceritain apa nih Mbak yang mungkin masyarakat bisa expect dari seorang Diana Putri di in the future? Saya sih pengen lebih kayak menginspirasi, memberikan motivasi, kemudian edukasi, membagikan share my pengalaman bahwa kayak kita tuh maksudnya we can be anything we want asal kita mempunyai komitmen yang sungguh-sungguh, kita
bener-bener di situ tuh seriously gitu loh. Jadi kita punya mimpi tuh jangan hanya asal bermimpi, tapi kita mewujudkan dari mimpi yang jadi kayak angan-angan, jadi arahan. Itu tuh cuman itu doang. Tapi kalau mimpinya itu cuman di dalam hati, dalam angan-angan, nggak turun ke kaki, kita nggak jalan melakukan, ya susah ya. Maksudnya ya nggak mungkin dong. Kita juga harus benar-benar berusaha menerobos ketidakmungkinan. Itu kayaknya perlu banget gitu loh. Jangan cepet apa dikit, menyerah apa dikit. Maksudnya kok susah banget ya, terus kita mundur. Nah itu yang benar-benar saya selalu kayak sharing gitu pada semuanya. Apalagi kemarin waktu, maksudnya saya sebagai seorang fashion designer tuh saya memulai, di saat saya itu udah punya anak 3, di saat saya itu udah mesti harus bersaing dengan para fashion designer yang lulusan luar negeri, dari mana, dari Paris, dari mana. Cuman kalau kita punya tekad yang benar-benar, kita mempunyai kayak apa ya, strong will gitu, kayak menerobos yang tadi saya bilang, menerobos ketidakmungkinan, itu punya mental yang bonek kali ya. Itu tuh perlu banget. Jadi saya sih apalagi sekarang ya di generasi yang Gen Z itu, mereka kan pinter-pinter ya, mereka tuh semua bisanya. Kalau secara teknologi itu udah kayak keren banget, tapi secara mereka punya mental itu kayak mereka tuh kayak apa dikit udah butuh healing, apa dikit udah kayak nyerah. Nah itu yang lebih ke saya yang mau banyak memberikan kayak apa ya, sharing tentang pengalaman, tentang kita tuh benar-benar harus hard work di situ gitu. Oke, keren banget. Jadi Mbak Diana ini bukan hanya seorang perempuan, tapi juga also a designer, a mom, and also an inspiration to the young ladies in Indonesia and also Southeast Asia. Keren banget Mbak Diana. Mbak, oke, thank you so much. Itu proses, Mbak. Jadi dalam kehidupan, maksudnya kita mau mulai karir itu yang penting itu proses. Jangan protes ya kan. Proses itu yang penting. Jadi kalau kita itu kayak benar-benar di situ itu kayak tekun, selalu mengupgrade diri, mengupgrade ilmu, nggak malu untuk bertanya, selalu ya yang tadi saya bilang never ending learning, seperti itu. Jadi itu sih yang bisa membuat kita berhasil. Di mana ada kesempatan bertemu dengan kesiapan kita, jadi ada kesuksesan. Betul, jadi emang seperti yang Mbak Diana bilang tadi juga, age doesn't matter. Saat Mbak udah menjadi seorang ibu, udah punya anak, tapi tetap di saat ingin terus belajar akan bisa terus maju gitu ya Mbak ya. Benar. Oke, so that wraps up our interview. Thank you so much Mbak Diana setelah men-sharing hal-hal yang sangat inspiratif bagi kita dan juga bagi masyarakat Indonesia, khususnya bagi para young women out there. Thank you so much Mbak Diana. Thank you so much for inviting me. Sukses selalu. Alright, thank you so much Mbak Diana for the interview. So inspirational and very, very insightful. Right, thank you Mbak. Right, so that wraps up our interview with Diana Putri. Don't go anywhere, stay tuned in 3 Hour News Show.